Rogo Sukmo saya ada zodiak Sagittarius yang ada di Bekasi. Seorang wanita berumur 43 tahun. Seorang yatim piatu yang mana mempunyai 2 orang adiknya. Yang mana bergaya elit tapi ekonomi sulit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawi lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta, bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 5 hari yang lalu. Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Bekasi. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Sagittarius di kota Bekasi. Saya masuk di bensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 43 tahun. Seorang yatim piatu yang mana mempunyai 2 orang adiknya, yang mana bergaya elit, tapi ekonomi sulit. Iya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita berumur 43 tahun, Sagittarius Bekasi, yang mempunyai 2 orang adik, yang mana gayanya sangat elit sekali, tapi padahal ekonominya sulit. Ya, ini salah satu subscriber kita yang sudah lama bergabung di Pintu Misteri, yang selalu mendengarkan Pintu Misteri. Dia sudah like, komen, dan share. Sudah bergabung kurang lebih 1 tahun terakhir. Ya, dan mencoba memberanikan diri sudah 2 bulan terakhir untuk like, komen, dan share. Untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya dengan adik-adiknya. Ya. Tapi sebelum saya Rogo Sukmo, ya, saya lihat dan masuk lebih dalam di kehidupan sehari-hari.
Dan ternyata Sagittarius ini asli Jombang. Oh, wong Jombang. Ya, asli Jombang Oke. ya. Dia merantau Ke Bekasi. ke Bekasi ikut suaminya. Oh, nggih. Yang mana Sagittarius ini sudah tinggalin orang tuanya sejak dia lulus SMA. Oh. Maaf. Tidak lulus SMA itu Oh, pokoknya. nggak lulus SMA. Pada saat adik-adiknya masih kecil. Masih kecil. Jadi dialah Pengganti. pengganti orang tua sebelum menikah. sebelum menikah, nggih. Ya, pada saat di Jombang. Nggih. Ya, dia pengganti orang tua untuk kedua adik-adiknya. Adiknya. Ya, dibesarkan dengan baik, ya, dan diberi kemewahan dengan baik dengan alasan Nggih. biar adik-adiknya setara dengan orang-orang yang lainnya. Oh, nggih. Dan akhirnya dia menikah dengan suaminya saat ini, Nggih. ya, dan merantau ke Bekasi. Ya, setelah merantau ke Bekasi, mempunyai 3 orang anak yang masih kecil-kecil dan kedua adiknya pun ikut ke sana. Oh. Setelah di Bekasi, Oke. ya sudah lama di Bekasi karena suaminya itu jual nasi campur Oh, penjual nasi campur di Bekasi. Nggih. Dibesarkanlah adik-adiknya dan 3 orang anaknya yang kecil-kecil. bersama-sama, nggih. Ya, ya sudah di Bekasi, sudah lama di sana, ya. Dan ternyata dia salah mendidik, Oh. salah mendidik adik-adiknya, ya, sehingga adik-adiknya tidak tahu yang namanya susah. Karena dia, si Sagittarius mempunyai prinsip yang penting saya banting tulang, yang penting adik-adik saya bahagia. Salah. Kula rek Dan dengerin. sehingga sudah menikah pun, ya, adik yang nomor 2 sudah menikah, tidak tahu kerja. Ah, Yang bungsu, yang laki-laki, Oke. ya, yang laki-laki pun tidak bisa bekerja. lah kuwi salah kedaten Ya. kuwi. Betul, dia bisa membesarkan adik-adiknya, tapi salah didik sayang. Nah, kuwi enggak berpunya Ya. mental seperti si Sagittarius. Betul, Nah, si Sagittarius benar-benar mental. mempunyai mental yang kuat, ya apa saja dikerjain, Nah, kuwi ya. Dia cuci gosok Gosok. tempat orang, ya, malamnya bantuin suaminya. Tempat nasi campur pun nggak besar, kecil. kecil, untuk kenek-kenek mobil, Oh, nggih, nggih. angkot, Angkot ya, ngerti, nggih. seperti itu. Dan adik-adiknya tidak pernah ikut bantu di sana. Di satu sisi dia mempertahankan adik-adiknya di rumah tangga itu, di satu sisi lain dia tidak enak sama suami. Suaminya. Lah iya. Ya. Dan akhirnya sudah menikah si adik nomor 2, ya. Menikah pun nggak mau menikah yang murahan. Maunya yang mewah. Betul. Astaga, yang pasti penting sah ngono anak penghulu anak Jadi mau handphone adiknya itu, nggih. ya, maunya handphone iPhone Astaga. dan dikreditin oleh si Sagittarius ini. Untuk iPhone. Betul. Ya Allah ya Rabbi. Motor, harus motor ini dikreditin oleh si Sagittarius. Sagittarius. Pokoknya Diam-diam di belakang suami suami. nih. Ku golek penyakit. Adiknya yang laki-laki saat ini Nggih. tidak bisa kerja. Kenapa tidak bisa bangun pagi? Sedangkan si suami sudah bangun pagi tuh. Jadi kadang-kadang pertengkaran antara suami dan adiknya. Iyalah, suamimu ya jengah lengusi adikmu nggih. Terus si suaminya bilang cobalah kerupuk keliling. Nggak mau, gengsi. Alah. Itulah sayang Sagittarius. Piye kuwi? Salah kamu mendidik. Jadi orang tua atau pengganti orang tua, ya, tidak perlu kamu ada waktunya mendidik dan ada waktunya memanjakan. Lah, iku dimanjakno Kalau dari terus. kecil sampai besar kau manjahkan, dia tidak akan pernah bisa bekerja. Akhirnya ujungnya kamu dirongrong. Setiap meminta sesuatu tidak dikasih, itu marah. Marah. Yes. Wis tuwek kabeh adik-adike. Ya, sudah menikah. Lah, nggih. Tapi setiap bulan meminta. Dan si adiknya ini kerja pasti tidak lama. Ya, karena 2 bulan berhenti, 2 bulan berhenti, 2 bulan berhenti. Handphone buat apa? Buat pamer kalau dia mampu. pakai iPhone. Ya. Alah. Motor pamer. Yang motor-motor gede itu apa ya? NMAX. Ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah. Ya Rabbi. Biar buat apa? Biar nggak direndahin, Mbak, kata dia. Nggak kayak gitu konsep hidup.
Ya, berarti adik-adikmu tidak bersyukur Tidak bersyukur. dengan yang ada sekarang. Betul. Setiap manusia itu ya harus bisa mengetahui porsi diri kita sendiri. Jelas. Ya, kalau kita nggak mampu ya jalanlah dengan jalur yang tidak mampu. Betul. Jangan memaksa-maksakan kehendak, akhirnya kita kewalahan. Kelimpungan, Ya, stres deh. ya. Jadi itu jadi alasan Sagittarius. Oh iya, dia cari kerjaan lain aja mas. Dia nggak mau untuk itu. Untuk Ya, kurkuk. ya udah ke pasar, kalau dia nggak bisa bangun pagi ke pasar belanja. Langge, Ya, bantuin. bantuin, ada aja alasannya. Alasannya kakean alasan. Jadi ngebatin saat ini. Lah iya mbok kowe dhewe sing Ya. anu. Betul. Golek perkara. Ngebatin walaupun adik nomor 2-nya sudah tidak tidak sama serumah. lagi. Nggih. Ya, tidak serumah lagi. Kadang pun minta bulanan sama kakaknya. Hmm. Padahal kakaknya setengah mati. Kerja. Setengah mati kerja. Oke. Dapat uang seserin sedikit buat adik-adiknya. Dan akhirnya Salah kedas. saya Rogo Sukmo Sagittarius yang terkena mental Aja. ya karena ulah adik-adiknya. Karena salahmu mendidik. Ya. Oke. Ya. Jadi pada saat itu akhirnya saya Rogo Sukmo Sagittarius. Pada saat Rogo Sukmo Sagittarius, ya Sagittarius lagi hujan-hujanan, lagi berteduh, ya pertama dengan suami, dengan 3 anaknya dan 2 orang adiknya. Nggih. Payung cuma ada 2, Cuma ada 2 ya konflik. ya. Sedangkan bis sudah jalan. Sudah jalan akhirnya. Apa akhirnya 2 payung itu diambil dulu sama adik-adiknya Nah, oke. Terus dan tidak memperdulikan Sagittarius dan 3 anaknya yang masih kecil-kecil dan suaminya. Wih. Lalu buru-buru dia, ini bagi-bagi adiknya, ponakannya. Oh, ini buru-buru nanti bisnya nggak dapat gitu dia. Jadi 2 payung yang ada dimanfaatkan oleh adik perempuannya dan adik laki-lakinya untuk menuju ke bis. Sedangkan si Sagittarius dan anak-anaknya itu menunggu kehujanan. Nah, dari situlah saya bilang, Sagittarius, tuh betapa tidak pedulinya kamu mereka Adik-adikmu kepadamu. tuh. Itulah tandanya keegoisannya. Kok bisa kayak gitu Ki Macan? Padahal saya besarkan dengan keringat. Betul, kamu besarkan dengan keringat tapi dengan mental yang rendah. Tuh. Mereka tidak pernah yang merasakan kesusahan. Yang kamu mempunyai prinsip lebih baik saya susah Ki Macan. Yang penting adik-adik saya tidak susah. Ya ini sudah dapat hasilnya. Ini dapat hasilnya. Tuh. Harusnya kamu bisa memberitahu, Dik, kita bukan anak orang kaya, kita bukan orang mampu. Kita kalau mendapatkan sesuatu harus kerja keras. Tapi kamu mengajarkan tidak seperti itu. Lebih baik kakak yang kerja, mbak yang kerja. Kamu Tenang manis saja. Nah, inilah hasil dari perbuatanmu. Nasibmu saat ini adalah pilihanmu di masa lalu. Tapi kalau mengajarkan dari kecil untuk mengetahui posisi keadaan kehidupanmu saat ini kemarin, mereka akan mengerti. Mereka akan tahu posisi mereka seperti apa. Betul. Itu. Lalu si suaminya melihat ya itu, melihat istrinya. Oke. Ayo ya udah hujan-hujanan saja. Gue. Jadi dia nggak enak. Langge. Untung suaminya juga sabar. Ya. Suami bukan sabar. Akhirnya saya memberitahu lalu seperti apa Ki Macan. Ya. Hanya satu yang bisa membuat dia jauh lebih baik jadi manusia sebenarnya. Biarkan apa yang dia butuhkan nantinya jangan diberi. Iya. Ya, jangan diberi penuhi, jangan diberi. Suruh mereka mencari napas masing-masing. Betul, wis gede. Udah cukup tugasmu. Ya. Mencari napas masing-masing. Kalau misalnya dia sakit hati segala macam, memang tidak apa-apa. Biarkan. Itu untuk memberi pelajaran buat dia supaya mereka menjadi manusia yang berani menghadapi kehidupan yang kejam di luar sana. Betul. Betul. Ya, saya yakin apabila dia marah denganmu, dia akan tahu suatu saat dia akan mencarimu lagi. Karena kamu adalah sosok kakak yang pernah menjadi orang tua. Betul, yang membesarkan. Ya, belum lagi di belakang sana adik yang perempuannya ya Oke. suka menjelek-jelekin lagi loh. Menjelek-jelekin kakaknya. Ya,
Aduh, kurang ajar. menjelekin kakaknya. Dan banting tulang. kadang-kadang ya apa namanya, kalau misalnya suaminya tidak dapat uang ya, Oke. tidak dapat uang, yaitu kakaknya yang dirongrong. Tidak peduli mau uang dari mana kak, ya usahain lah. Oh, kurang ajar, wis gede ngono. Ya, jadi untuk Sagittarius ya, yang ada di Bandung asli Jombang, harus tega. Harus. Karena kalau kamu tidak tega, ya dia akan hancur beserta dirimu. Nggih. Ya, mereka bukan anak kecil yang umur 5 tahun lagi yang kau harus suapin. Betul. Mereka harus mengais rezekinya sendiri. Betul. Kayak anak pitik ngono lho, pinter ngais harusnya. Iya, Anak harus pitik aja seperti diajari itu. ceker-ceker. Ya, karena beberapa hari ini dia ingin dibelikan liburan Liburan. Tadi adiknya dengan suaminya karena ada teman-temannya, Anjir. teman-teman kerjanya ya, liburan luar kota. Kalau nggak ikut malu gengsi, malu gengsi. Yo golek duit kono. Tinggi biaya liburan. ikut arisan. Oh, lho. Kalau ke kafe, ya, nih saya kasih tahu lagi satu nih. Ah, gue. Kalau ke kafe, adikmu yang jadi bos, Mental ya. adikmu yang jadi bos. Biar apa dia menutupin kemiskinannya? Nah, gila. Biar dianggap, oh iya, Wow. wow, suaminya pasti tajir. Padahal pakai uangmu yang kemarin merengek-rengek sampai mengancammu. Tuh hanya untuk pamer. Dia mau pamer untuk membanggakan suaminya, dan tidak ada namamu di situ. Ngoten ya Ki ya. Jaluk duitnya nginamu terus kemudian dan traktir, iya suami saya gajinya sekian gitu. Kamu nggak ada namanya, Kamu nggak ada namanya. nggak ada wangi-wanginya sayang. Ya. Jadi itu saya bilang kemarin ya. Kebanyakan orang-orang di luar sana yang sok-sok pintar padahal bodoh. Nah, di luar itu kebanyakan orang yang sok-sok kaya padahal menutupin kemiskinannya. Ya, harusnya Jadilah diri sendiri. betul. Kita nggak ada uang, kita orang sederhana, ya nggak usah gaya-gaya selangit-langit. Pas pada saat jatuh nanti sakit. Betul. Nyusahin diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Mau berteman, hayo, nggak berteman juga tidak apa-apa. Seharusnya begitu. Ya, jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Sagittarius mempunyai 2 orang adik yang gayanya selangit tapi ekonominya sulit dan akhirnya menyusahkan kakaknya. Buatlah pelajaran, ya. Adik-adik pun bukan anak kecil lagi Betul. yang harus bekerja. Kok nggak bisa bangun pagi? Anak orang kaya. Anak orang kaya aja masih bangun pagi. Bangun pagi. Ya, lah kita siapa? Kita butiran debu Lain gini. yang tidak kerja, nggak tidak dapat makan. uang. Umur adikmu itu yang terakhir itu 24. Walaupun anak bontot 24 sudah bisa mengais. Mas Jawira wis melalang buana iku Jual 24 iku. jual apa namanya? Jual kerupuk keliling nggak mau Nggak gengsi. mau. Maunya bangun siang makan main handphone. Ke berak, Nggih. main handphone lagi, tidur. Ngoten niku. Wah. Kakak ipar kayak gitu juga lama-lama nanti Cenah. di sate. Oh lah ngene niku. Di sate keliling nanti dagingnya nggak berguna ya. Jangan buat setumpuk daging yang tidak berguna tuh kayak gitu tuh. Makanya ya, kalau lahiran yang dipiara bayinya, Jangan hari-harinya. bukan ari-arinya. Nah, kalau yang dipelihara ari-arinya ya kayak gini tuh, males, lupa kalau kita itu manusia yang harus hidup dengan cara bekerja. Ya, jadi Sagittarius mulai besok sudah diterapkan sih. Udah sebenarnya diterapkan. ini. Mulai nanti ya, Haji Tega Harus. buat menjadi ibu tiri. Sudah cukup perjuanganmu dari kecil sampai besar, jenggotan tuh semuanya. Ya, udah cukup. Mereka bukan anak kecil. Sekarang kamu fokus dengan keluarga kecilmu dengan 3 orang anaknya itu loh. Betul, dengan 3 orang anakmu itu juga butuh. Iya. Ya. Butuh ekonomi, butuh duit itu untuk sekolah dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah pelajarannya. Gitu ya Ki ya, dan butuh menabung. Suami ya diam di sini gondok. Pasti. Iya Ki ya.
Ayo ya, ini pola mendidik anak itu memang ya harus benar gitu ya Ki ya. Dan ini mungkin bisa menjadi wacana untuk kakak-kakak semuanya. Ini kakak-kakak Mas Jawir pun juga yang berada di luar negeri. Ayo stop memanjakan anak di kampung. Ya, daripada nanti salah kedaden dan akhirnya apa? Menjadikan anak tidak bisa mandiri, tidak mempunyai mental pejuang. Akhirnya menipu. Nah itu ya. Ngomong-ngomong untuk menipu, kalian yang di luar sana sengaja atau tidak sengaja menonton Pintu Misteri, Mas Jawir ingatkan, jangan menjadi seorang penipu. Ya, karena karma itu mengikuti kalian apapun itu bentuknya, walaupun itu penipuan kecil, penipuan dalam skala besar, penipuan yang dalam bentuk WA dan lain sebagainya, itu jangan ya. Kalau kalian terus melakukan seperti itu, banyak cerita Rogo Sukmo orang yang suka melakukan penipuan seperti itu, hukum karma sangat pedih. Bahkan ada yang cacat, ada yang istrinya meninggal, ada juga itu. Ya, untuk kakak-kakak semuanya, semoga dengan tayangan ini kalian bisa mendidik anak itu dengan cermat, mempunyai mental pejuang, ndak manja, sadar keadaan. Orang yang yang kaya anaknya aja masih dididik dengan bekerja keras loh. Ya, diajarin jualan. Ajarin jualan. Karena suatu saat kalau misalnya orang tuanya meninggal, dia bisa kerja. Leres. Nah kita yang cuma ngandalin pendapatan harian, terus manjain adik-adiknya. Giliran kita sakit, nah nanti dia kabur. Langge, leres niku. Ya, dosis Sagittarius mohon segera diterapkan ya. Wis rapo di musik keluarga ndak apa-apa, tapi kan suatu saat pasti akan menyadari kesalahan ya Ki ya. Kalau kau terus-terusan seperti itu sama seperti kamu mencelakai adikmu sendiri. Lanjut, setelah ini Mas Jawir mengingatkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir dapat kabar bahagia di bulan September 2024. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan mendapatkan kabar bahagia di bulan September di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal bulan September di tahun 2024. Kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang akan mendapatkan kabar bahagia di bulan September. Kira-kira ada berapa tanggal lahir ya? Wow, power, petir dan terjangan ombak. Ya. Mereka mempunyai power yang besar di bulan September, sehingga kebaikan, kabar-kabar yang baik akan mereka dapatkan. Harapan mereka akan mereka dapatkan. Angka yang keluar dari kartu Oracle ini adalah 11. Banyak. Saya pastikan 11 tanggal lahir ini akan mendapatkan kabar bahagia yang mereka sedang tunggu-tunggu. Alhamdulillah, kabar bahagia yang ditunggu-tunggu 11 tanggal lahir yang dilihat Ki Macan ya. Di bulan September 2024. Tanggal lahir 28. 28 nomor setunggal. Tanggal lahir 30. 30. Tanggal lahir 10. 10. Tanggal lahir 17. 17. Tanggal lahir 12. 12. Tanggal lahir 29.
29 guys. Tanggal lahir 19. 19. Tanggal lahir 8. Tanggal lahir 8. Tanggal lahir 20. 20. Tanggal lahir 27. 27 kurang 1 yang terakhir gitu. Tanggal lahir 21. 21 guys. Ya, 11 tanggal lahir ini mempunyai elemen tanah, yang mana membuat 11 tanggal lahir ini ya selalu dikelilingin energi-energi kebahagiaan. Sehingga mereka di bulan September saya pastikan mereka akan mendapatkan kabar bahagia. Ya. Jadi tidak semuanya biasanya yang kalian dapatkan, biasanya 1 atau 2 ya. Tergantung apa yang sedang kalian pikirkan saat ini. Amin. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kalian pikirkan saat ini, tiba-tiba di kartu saya keluar, ya diaminkan ya. Amin. Semoga itu terjadi di bulan September. Amin amin ya robbal alamin. Sinergi ya. Sinergi ini selalu berdatangan rezeki. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang saya rasakan di sini 11 tanggal lahir ini ingin sekali mendapatkan rezeki banyak di bulan September sehingga untuk bisa membayar hutang piutang. Jangan heran di bulan September ini hujan-hujan rezeki akan datang kepadamu untuk kamu bisa membayar hutang. Ingat, untuk membayar hutang bukan gaya hidup. Membayar hutang pentenang hati dan pikiran rek. Ora usah ngikutin gaya-gayaan no, rek ya. Ya. Ya, di sini banyak orderan atau banyak appointment atau banyak bookingan di bulan September. Ya, jadi banyak kalian dapatkan kabar melalui WhatsApp, inbox, sosial media untuk mendapatkan jasa kalian. Ya, selamat di bulan September. Alhamdulillah ini ya rek ya, dapat banyak appointment bookingan ngono je. Alhamdulillah. Jadi tamu-tamu lama berdatangan, tamu-tamu baru pun bermunculan. Alhamdulillah. Ya, akan ada kabar bahagia ya. Pemanggilan pekerjaan. Oh, ini yang belum dapat pekerjaan tapi yang pasti yang ngelamar orang mek meneng ae yo. Hidup itu harus diperjuangkan dengan bekerja yo rek ya. Kemudian kabar bahagia kabar berikutnya. bahagia akan didapatkan. Cahaya Tuhan. Di sini cahaya Tuhan ada 2 ya. Kabar bahagia atas kehamilan. Atas pernikahan yang selama ini yang belum mendapatkan momongan, ya, akan mendapatkan momongan. Ya. Dan yang satunya hubungan. Saat ini berpacaran, ya, akhirnya kalian ke jenjang yang lebih serius lagi. Alhamdulillah. Pernikahan. Yang menanti untuk momongan ini ya, dan juga yang pernikahan. Alhamdulillah Tuhan. Ya, kabar bahagia akhirnya yang selama ini kalian bermusuhan nih dengan adik-beradik, dengan saudara, dengan orang tua, dengan anak, ya akhirnya satu demi satu hatinya meluluh. Sehingga di bulan September ini salah satu akan menghubungi kalian. Apabila kalian di posisi orang tua saat ini, anak yang akan menghubungi. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Pokoknya akan ada tali silaturahmi untuk mencairkan permasalahan ini. Tapi ingat, pada saat orang lain sudah meminta maaf ataupun sudah menegur ataupun sudah berbicara, jangan sekali-sekali kalian buang muka atau mencuekkan. Ya, karena sifat maaf itu tidak semua orang bisa. Ya. Makanya kasihlah kesempatan untuk supaya rezeki kalian juga lancar. Alhamdulillah kira ya. Nah, tapi maaf hanya maaf di bibir saja ya Ki ya. Ya. Di sini yang untuk yang bekerja di suatu tempat ya, untuk pengajuan cuti itu akan di-approve, pinjaman akan di-approve, dan juga kenaikan gaji dan jabatan. Kalian mengajukan kenaikan gaji atau kenaikan jabatan disetujui.
Ya, ada 3 kemungkinan di sini. Ya, pengajuan untuk cuti, di proof, pengajuan pinjaman untuk bank, pinjaman di perusahaan itu juga di approve, kenaikan gaji dan juga jabatan pun di approve. Tapi tidak tiga-tiganya ya, biasanya salah satunya. Yang mana gitu ya Ki ya, yang kalian doakan ini Ki ya. Nah, alhamdulillah. Ya, yang ingin mengajukan KPR rumah, KPR mobil, KPR motor ya. KPR ya. Ada juga gitu. Ya, itu akan di ACC. Ya, akan di ACC dan juga pinjaman bank akan di ACC di bulan September. Ya, tapi ingat KPR kayak gitu kan berjenis membayar setiap bulan ya. Jadi kalian harus punya pemikiran setiap bulan itu menabung setiap hari untuk membayar setiap bulan. Betul, apalagi yang cicilan-cicilan ya Ki ya. Kalau rumah KPR, kalau yang motor ini kreditan yang lainnya ngoten ya Ki ya. Harus dipikirkan bayaran bulanan ya. Ya, yang berpacaran saat ini diam-diaman karena berantem ya. Di bulan September akan ada titik terang kebaikan itu. Waduh, sing pacaran kok menang-menang ae, bener-bener baik ngono iki akan ada titik terangnya ya. Yang ingin kerja di luar negeri, di bulan September akan ACC dan bisa terbang ke sana. Alhamdulillah. Kalau sudah di luar negeri, ingat visi dan misi, jangan lalai lupa daratan nanti kalau di luar negeri ya. Ya, kabar bahagia akan ada orang yang memberi kabar untuk membayar hutang kepada kamu. Ngoten ya Ki ya, mungkin lama menghilang ya Ki ya. Alhamdulillah. Ya, celebration, kebahagiaan. Kabar bahagia berikutnya yaitu kalian mendapat undian. Kayak arisan ataupun hal-hal seperti itu. Kupon berhadiah. Jadi 11 tanggal lahir itu mempunyai hoki sendiri. Jadi apabila kalian ikut arisan atau undian seperti itu, besar kemungkinan itu akan keluar. Gitu ya Ki. Yang kalau anak kupon isinan niku rek ya, siapa tahu hoki kowe ya. Ya. Kabar bahagia berikutnya, kalian akan mendapatkan penjualan properti. Jadi kalau misalnya ada saudara-saudara saya di luar sana yang mencoba di dunia properti atau sudah terjun di dunia properti ya, di bulan September akan banyak deal-dealan properti kalian laku. Alhamdulillah. Ini yang pejuang properti sales ini jangan lupa jual beli properti kan nggak kayak beli kacang. Jadi ya kalian harus effort usahanya itu lebih keras. Jangan mengharapkan hasil. Terus saya upload promo gitu ya Ki ya. Akhirnya banyak yang deal. Ya, ini yang terakhir. Kabar bahagia berikutnya. Ya. Akhirnya usaha kecilmu akan dibuka di bulan September. Walaupun banyak rintangan, ya, akhirnya September akan jadi dibuka. Semangat toh ya, rame semangat, tetap konsisten, sepi pun juga harus semangat ya Ki ya. Waduh, napa malih niki Ki? Cukup ya Ki ya. Waduh, alhamdulillahirabbil alamin. Ono 11 tanggal lahir loh ya Rek ya, yang dimana akan mendapatkan kabar bahagia di bulan September 2024. Jadi apabila ada tanggal lahir kalian di situ, terus harapan kalian pun juga ada di sini, ya diaminkan. Aminkan. Ya, sehingga takdir itu lurus kepada kalian. Betul. Untuk menjaga takdir itu lurus, jangan berbuat yang tidak baik, tanam kebaikan, jujur, Ki ya. Nah, kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan Ki? Ya, kita akan lihat sifat dan karakter positif yang mengelilingi 11 tanggal lahir ini sehingga mereka berhak untuk mendapatkan kabar baik di bulan September. Wow, ilmu sihir. Ya, tapi ini kebalikannya. Ya, yang pertama 3 karakter itu. Yang pertama karakternya supel, ramah ya. Dan yang kedua di sini bersyukur. Dan yang ketiga murah hati. Murah hati kira ya. Supel, bersyukur dan murah hati. Tidak termasuk untuk orang-orang yang bad mood ya. Labil gitu. Karena di sini supel, mereka ramah walaupun di balik permasalahannya
mereka bisa mengatasi atau menutupinya dengan supel, dengan keramahannya kepada orang lain. Betul ya. Kalau kalian ada masalah, yuk kalian jangan lampiaskan sama orang lain ya Ki yo. Dan jangan berharap dengan kalian menunjukkan kesedihan mengharapkan empati orang-orang, belum tentu orang itu mau empati pada dirimu. Jadi kalau ada suatu permasalahan, ya ceria saja kalian hadapi ya Ki yo. Jangan meminta simpati sama orang. Ya kalau disimpatiin, kalau diketawain gimana itu nanti. Gitu ya Ki ya. Waduh, terima kasih banyak nih Ki Macam. Semoga apa yang menjadi ramalannya Ki Macam untuk 11 tanggal lahir ini menjadi penyemangat semuanya untuk kakak-kakak para penontonnya Pintu Misteri. Terus kita tonjolkan untuk sifat karakter positifnya, supelnya, bersyukurlah selalu dan juga murah hati. Dan ini juga jangan kalian ya mudah terprovokasi meninggalkan jejak-jejak di sosial media dengan kata-kata yang tidak baik, terutama menghina Presiden Republik Indonesia. Ya, Mas Jawir ulangi ya. Mas Jawir ngomong kayak gini, kalian kan pasti tahu Mas Jawir tidak ingin kalian terjebak oleh hal-hal yang tidak baik. Ya, makanya kenapa Mas Jawir ngomong jangan menghina Presiden Republik Indonesia. Ya, perjuangan dia, kalian pun juga tidak tahu. Kalian hanya melihat dari hal-hal yang tidak baik mungkin yang kalian dengar yang belum tentu itu benar. Ngerti? Ya, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah meninggalkan menghina Presiden Republik Indonesia. Apalagi kalau kalian sampai bilang Presiden Republik Indonesia itu IBLIS, ya, awas kalian ya. Nggak boleh seperti itu ya. Seharusnya kalian tahu, yang suka menyebarkan hal-hal yang tidak baik, yang suka membuat kegaduhan, itulah iblis yang sebenarnya. Jadi kalau kalian yang membuat kegaduhan, ya kalian itu iblis. Ya, karena yang berseliweran di media sosial itu banyak sekali si satanik ya Ki yo, yang ingin memecah belah negara Indonesia, tidak ingin membalikan fakta, mengadu domba, yang suka keributan, yang suka keonaran, itu sifat dari iblis. Paham kalian ya? Jadi Mas Jawir himbaukan, mahasiswa, jadilah kalian yang demo yang baik, yang tertib, yang rapi. Gitu ya Ki ya. Jangan mudah anarkis, jangan mudah terprovokasi ya. Mas Jawir acungi jempol aspirasi seorang mahasiswa yang menyampaikan sesuatu hal yang dianggap tidak baik mewakili rakyat. Bagus, ya memang harus ada seperti itu. Tapi kalau sudah kalian anarkis, kalian sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, merusak dan lain sebagainya, itu kepala kalian udah ditunggangi iblis. Hati-hati, mudah panas akhirnya opo? Bermusuhan, perang-perangan sama si polisi. Polisi itu warga negara Indonesia juga. Nanti kalau terjadi sesuatu hal nyalano sopo meneh. Ya, ayo kita semua harus kepala dingin, jangan mudah diprovokasi oleh provokator yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir, daripada kalian terprovokasi hal-hal yang tidak baik, makanya pakai parfum aura, parfum sang jagat medianya Ki Macan. Biar mengontrol emosi, betul, membersihkan pemikiran negatif, menenangkan diri. Betul. Kita hidup itu harus tenang. Betul. Mau kan rezeki ngalir, hati tenang, pikiran tenang, hidup damai. Itu yang sebenarnya dicari dari manusia. Betul. Jadi apabila kalian kehidupannya hiruk pikuk, ya pakailah parfum sang jagat. Parfum sang jagat. Ya, ini parfum sang jagat, parfum aura. Silakan kalian bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2 yang melakukan seleksi ya. Mas Jawir nggak dibayar sama pemerintah ya. Mas Jawir ngomong kayak begini supaya penontonnya Pintu Misteri yang subscribernya ada 200.000 lebih ini supaya terus positif ya. Kalau kalian ngikutin yang tidak baik, meninggalkan dosa-dosa di media sosial dengan kata-kata yang tidak baik, dosa kalian sendiri yang tanggung. Betul. Ya Ki ya. Kalian sendiri yang mencari celaka. Nggak usah seperti itu, karena apa yang kalian tuduhkan itu belum tentu benar sayang ya. Belum tentu benar. Tahu lagi, belum tentu benar. Nah, berarti salah ya. Nah
Ngoten ya Ki ya. Waduh, parfum sang jagat, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan admin 2. Kalau untuk media-medianya yang lainnya, silahkan bisa dilihat nanti di akhir video untuk nomor telepon admin 1, admin 2, dan juga admin 3. Kalau untuk di toko online, silahkan lihat di Shopee dan TikTok, cari nama toko ini Pintu Misteri. Nah, kalau sudah, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia. Ayo, warga negara Indonesia, jangan sampai kalian membakar bendera negara Republik Indonesia. Kurang ajar kalian niku. Oke, yo. Kasihan perjuangan pahlawan kita di masa lalu. Pertumpahan darah untuk bisa mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan kita. Betul. Jangan sampai gara-gara seperti itu, gara-gara uang, gara-gara bisikan-bisikan hoak yang didengar, akhirnya para pahlawan-pahlawan di masa lalu kecewa melihat tingkah zaman anak sekarang. Tuh, ayo ya. Itu kalian nasionalis seperti itu. Kalau sampai membakar bendera negara Indonesia, ya, semarah-marahnya kalian, ya. Jiwa nasionalis itu tidak akan membakar bendera Republik Indonesia. Kalau kalian membakar, berarti nasionalis kalian yang dipertanyakan. Kalian benar-benar membela negara untuk Indonesia atau kalian provokator? Ya, tidak boleh ya, Rek, ya. Mari kita doakan selalu untuk negara Indonesia. Semoga negara Indonesia selalu diberikan kedamaian. Semoga negara Indonesia dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Pokoknya NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Betul. Ngoten ya Ki ya, wah di balik ujian, Tuhan menginginkan kita untuk menggali kekuatan kita. Jadi berpikirlah selalu yang positif. Terima kasih banyak Ki Macan. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.